Mungkin dari sesuai sama bidang saya itu trainer Widya Iswara ya teman-teman. Bedanya sama Bapak Ibu dosen di kampus, bedanya audiensnya aja. Bapak Ibu dosen di kampus tuh lebih muda-muda kelihatannya, karena ketemunya sama mahasiswa-mahasiswa ya, daun muda masih unyu-unyu. Nah, kalau saya di Widya Iswara itu ketemunya sama audiensnya itu peserta yang sudah bekerja, yang sudah berpengalaman, seperti itu biasanya bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi biasanya kalau di kelas saya ngomongnya bapak, ibu, dan kali ini izinkan saya menyampaikan di kelas ini tuh teman-teman, karena saya berasa seumuran nih Bu Moderator ya, sama teman-teman di sini. Baik, ini yang akan kita sampaikan. Slide saya itu banyak sebenarnya, tapi untuk teoritisnya saya yakin dan percaya teman-teman tuh sudah dapat di kampus. Ya, nanti kita di teknis saja, sebenarnya teknis identifikasi jenis kayu itu bagaimana di Indonesia ini. Baik, saya tadi bilang, saya tuh pengen mulainya dengan interaktif. Biasanya kami di kelas itu seperti itu. Saya pengen teman-teman ada nggak yang bisa baca slide saya ini? Ada nggak yang bisa baca? Boleh di-unmute langsung aja. Ada yang bisa baca slide saya ini? You are special because you can read this. Ih, makasih Mas Riki. Thank you. Mas Riki bisa baca. Yang lain bisa baca? Kalau bisa, anggukan kepala Anda. Bisa ya? Bisa. Oke. Saya yakin ya mahasiswa-mahasiswa ini masuk juga nih generasi alay kita ya, Bu Ana ya. Zaman dulu tuh ada generasi alay namanya. Yang kalau baca itu zaman-zamannya SMS ya, kombinasi huruf dan angka. Oke, terima kasih Mas Riki. Selanjutnya, ada yang bisa baca lagi? Aku dibilang alay ya? Ada yang bisa baca lagi? Silahkan di-unmute saja. Ya, ada yang bisa nih. Waduh, dari 63 peserta ada yang bisa nggak nih membaca slide saya ini? Atau slide-nya nggak kelihatan nih? Mas Saya Riki bisa. lagi. Oh iya boleh, Mas Raja. Intelligence is the ability to adapt to change. Stephen Yes. Hawking. Oh, mantap. Terima kasih, Mas Raja Lubis. Itu katanya Pak Stephen Hawking ya. Baik, kita lanjut. Itu kayaknya masih gampang ya. Kalau tadi itu saya mau ngetes, kita tuh mau ngetes bahwasanya otak kita tuh tidak hanya, kalau dalam membaca kita tuh tidak hanya verbal aja teman-teman. Kombinasi huruf dan angka, otak kita masih bisa mencerna. Sekarang mari kita tes lagi. Teman-teman tahukah nama-nama kota di Indonesia kalau saya kasih petunjuknya seperti ini? Tahu? Di chat Bu itu ada yang jawab. Oke. Salatiga Bu. Oke, sip. Makasih Mas Fajar. Salatiga ya. Oke, gampang. Kalau yang ini? Selanjutnya? Jambi. Mantep, Mbak Jihan sama Mas Nur Hussein ini kayaknya satu hati nih. Nah, iya ya, tadi ya kotak lahiran saya ya, teman-teman ya. Sip, mantep. Ada itu, satu lagi? Balikpapan, Bu. Balikpapan, sip, mantap. Mas Barenio, makasih. Selanjutnya yang agak sulit. Yang agak sulit, ada yang bisa? Ada yang bisa? Bentar gue sih, saya mikir dulu gitu ya. Ini apa ya? Angkatan bersenjata, Bu. Yes, mantap. Terima kasih Mbak Faras. Mbak Faras boleh dimundurin diturunin dikit kameranya biar Faras cantiknya kelihatan. Nah, terima kasih ya. Oke, baik teman-teman. Itu tadi saya lakukan agar ya suasana kelasnya menjadi ramai dulu, dan kita tahu bahwa otak kita tidak hanya tulisan aja, ternyata angka bisa ya ada pengetahuan di sana. Sama dengan pengenalan jenis kayu, teman-teman. Ya, sama dengan pengenalan jenis kayu, bahwasanya untuk mengenal di kayu tuh nggak ada tulisan A, B, C, D, E, F sampai Z gitu ya. Kita lihat pola, kita lihat yang lain dalam kayu agar kita dapat mengenali kayu. Seperti itu. Baik, untuk pendahuluannya, saya mau nanya nih sama teman-teman. Teman-teman, bagaimana kita mengenali sesama manusia? Ya.
Saya boleh kasih contoh ya tadi ya. Mbak Faras kenal nggak sama Mas Barenio? Kenal nggak? Kenal, Bu. Kenal, oke. Gimana cara Mbak Faras mengenali Mas Barenio kalau di kampus? Kalau saya tanya, Mbak Faras, Mas Barenio itu yang mana sih? Yang itu. Dari wajahnya mungkin, Bu. Ya, gimana? Gimana cara mendeskripsikannya? Orangnya ganteng gue sih, pakai kacamata, rambutnya gimana gitu, Mbak Faras? Ya, mungkin apa ya, Bu? Ini nggak ada spesifiknya sih, Bu. Oh ya ampun, nggak ada yang spesifik ya, aduh. Susah nih, kalau jenis kayu juga nggak ada yang spesifik, agak susah memang ya. Mas Barenio bikin dulu sesuatu yang spesifik, yang gampang dikenali ya. Branding istilahnya kalau zaman sekarang. Pakai kacamata kayak gitu. Ya, seperti yang kita bilang tadi bahwa mengenali sesama manusia, kita lihat dulu tadi ya, penampilan luarnya. Ya kan teman-teman ya? Kita lihat, oh matanya sipit, oh alisnya gitu. Teman-teman tahu Kak Jill? Kak Jill tahu? Tahu ya. Kenapa teman-teman bisa mencirikan kalau itu Kak Jill dari mana? Dari mana? Ini anak TikTok bukan? Dari gaya bicaranya, Bu. Dari gaya bicaranya Mas Raja. Oke, ketahuan Mas Raja suka nontonin live streaming Kak Jill ya, beli gorden. Enggak ya, bercanda ya. Dari gaya bicaranya, dari alisnya, dan lain-lain. Intinya yang mau saya sampaikan tadi bahwasanya cara kita mengenali orang itu atau sesama manusia dari apa yang terlihat, apa yang didengar, mungkin dari parfumnya gitu ya. Papasan sama Bu dosen ini pasti Bu Ana atau ini pasti siapa karena wangi parfumnya gini. Seperti itu teman-teman. Sama tuh dengan pengenalan jenis kayu. Itu yang nanti akan atau yang kemarin sudah teman-teman dapatkan di kelas. Gitu ya. Oke, baik. Kita sudah tahu tadi bahwasanya kita mau mengenali jenis kayu nih. Nah, teman-teman, kita tahu kayu itu mudah dikenali secara langsung. Teman-teman pasti udah tahu. Kemarin belajar dendrologi, sudah ya belajar dendrologi. Itu gampang kalau penampakannya tuh utuh. Ada daunnya, ada kulitnya, itu lebih gampang. Seperti itu ya. Tetapi ketika dia kondisinya kalau penampakan luarnya itu sudah nggak berbentuk utuh lagi atau kadang sudah jadi produk seperti itu ya, sudah jadi produk, udah jadi lemari, udah jadi meja, nah atau dalam tumpukan dia bercampur dengan jenis kayu lagi. Gimana nih cara nentuinnya gitu? Terus pentingnya apa buat kita buat tahu seperti itu? Makanya perlunya pengenalan jenis kayu. Itu dari konsep umum saja teman-teman. Dan kita ketahui kekayaan alam jenis kayu di Indonesia itu banyak banget. Lebih kurang tuh 4.000 jenis kayu. Terus kadang ditemukan nggak utuh. Teman-teman main ke pinggir jalan, ke tempat yang pengerjaan kayu, kita nggak tahu tuh jenisnya apa dan lain-lain. Seperti itu ya. Terus berubah bentuk, tadinya kayu loh, sekarang udah jadi vas bunga kayu, udah jadi kursi, udah jadi meja, udah jadi. Atau yang susah lagi, kalau dia sudah dilapisi cat, ya dilapisin vernis, kayunya sih bukan kayu itu, tapi di vernis dengan vernis kayu jati, maka harganya jadi jati nih biasanya. Bagi yang nggak tahu gimana? Ya beli dong. Ya kan? Yang rugi siapa teman-teman? Yang rugi itu customer. Yang untung siapa? Yang untung produsen karena bohongin customernya dan lain-lain. Nah itu untuk pendahuluan saja ya, bahwasanya jenis kita banyak, terus pentingnya mengetahui ini kadang kayu itu udah nggak utuh lagi dan kadang dalam penggunaannya dia dilapisi dengan bahan-bahan tertentu. Oke, selanjutnya teman-teman, yang perlu kita ketahui juga terkait identifikasi jenis kayu. Teman-teman mungkin teorinya sudah dapat di kelas. Susah belajar jenis kayu gitu ya. Biologi banget. Ya nggak? Ada nggak yang berpendapat seperti itu? Bener nggak teman-teman? Susah ya biologi banget. Ngomongin sel. Nggak bisa ngebayanginnya Bu Esi. Ya gitu, memang harus teman-teman bayangin. Tapi kan praktek ya. Nah, di Indonesia sendiri, aturan-aturan terkait
identifikasi jenis kayu itu udah ada dan banyak, teman-teman. Ini beberapa listnya, bahwasanya identifikasi jenis kayunya, bahwa cara mengidentifikasi kayu secara makroskopis itu sudah diatur di SNI ya. SNI-nya berapa? SNI 8491/2018. Ini penting teman-teman ketahui untuk mengenal kayu secara makroskopis. Kamu pakai apa nih standarnya? Teman-teman tahu standarnya standar Indonesia, nomornya sekian. Selanjutnya dalam pengenalan jenis juga teman-teman harus bisa merefer juga bahwasanya ada peraturan tentang tumbuhan satwa yang dilindungi. Itu ada di Permen LHK nomor P106 ya. P106 ini ada perubahan terhadap P20 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Udah tahu cara mengenal jenis, selanjutnya teman-teman tahu nih, jenis ini dilindungi nggak di Indonesia? Penggunaannya seperti apa? Ini sudah ada diatur. Selanjutnya kita juga perlu tahu nih, setelah kita tahu mengidentifikasi, kita harus juga tahu mengelompokkan kayunya. Ya ini masuk kayu indah nggak, teman-teman? Oh ini masuknya ke rimba campuran. Oh ini masuknya ke kelompok mana? Nah pengelompokan kayu ini juga sudah diatur di negara kita. Di Kepmenhut P163 tentang pengelompokan jenis kayu. Nanti mungkin berikutnya ada saya kasih contoh. Nah, satu hal juga yang penting, bahwasanya pengusahaan hutan di Indonesia, ketika dia mengambil sumber daya dari hutannya, dia wajib membayar iuran, teman-teman. Tarif iuran kehutanan. Nah, tarif iuran kehutanan ini didasarkan dari jenisnya. Jadi, jangan salah-salah nih. Salah nentuin jenis, salah iurannya. Nanti kita lihat ya. Misalnya yang keluar itu kayu jati. Terus petugasnya bilang, bukan, ini mahoni. Oke, ini bukan jati, ini mahoni. Ketika ilmu pengenalan jenis kayu itu nggak diketahui orang, ya udah yang dibayarkan ke negara adalah tarif mahoni. Tapi yang dikeluarkan dari hutan adalah kayu jati. Seperti itu. Banyak nggak praktek kayak gitu, teman-teman? Recording Ada. stopped. Banyak, ya. Banyak praktek seperti itu. Nah, untuk itu ilmu pengenalan jenis kayu ini menarik nih untuk kita bahas bersama. Oke, ini tadi saya udah tanyain, kita lanjut. Nah, kita nonton sedikit nih teman-teman. Bagaimana tadi kan saya ngomongin pemerintah ya. Ada nih kaitannya ilmu pengenalan jenis kayu bagi pemerintah. Yuk kita nonton tentang Recording in progress. peran penting pengenalan jenis kayu ini bagi pemerintah. Bagi pemerintah, penentuan jenis kayu berperan penting dalam menentukan besarnya pungutan negara atau PSDH dan DR yang dikenakan. Pengetahuan mengenai penentuan jenis kayu memegang peranan penting dalam upaya mencegah penyimpangan di mana suatu jenis kayu yang dilarang untuk ditebang atau dipasarkan dan diperdagangkan secara bebas dengan menggunakan nama lain. Petugas bea cukai perlu tahu apakah produk log, kayu gergajian, ataupun produk kayu yang akan diekspor telah terlabel dengan benar sehingga jumlah pajak dan aturan dalam perdagangan dapat diterapkan. International Timber Trade Organization telah membatasi perdagangan kayu internasional yaitu hanya menggunakan kayu yang ditebang dari konsesi hutan lestari, termasuk memastikan sumber dan identitas kayu dalam rangka menegakkan larangan perdagangan jenis-jenis kayu langka. Oke, jadi begitu teman-teman, pentingnya peran penting pengenalan jenis kayu bagi pemerintah. Ya, tadi kita ngomongin pemerintah aja nih teman-teman. Pengenalan jenis kayu itu penting untuk pemerintah terkait apa tadi PSDH dan DR. Ya, iuran yang dibayarkan oleh kita bilanglah perusahaan atau pengusaha kepada negara. Ya, ada undang-undangnya, ada aturannya berapa untuk masing-masing jenis kayu seperti itu. Itu untuk pemerintah. Untuk siapa lagi nih kira-kira? Teman-teman tahu nggak? Pentingnya pengenalan jenis kayu itu untuk siapa lagi selain pemerintah? Ada yang bisa kasih opini seperti itu? Ada yang mau berargumen gitu teman-teman, mahasiswa?
Karena udah belajar kan ya, pasti udah tahu nih. Siapa lagi nih yang penting mengenal jenis ini? Kayaknya, Menjawab, Bu. ya silakan Mas Raja. Menurut saya salah satu yang terpenting itu adalah konsumen, yang dimana konsumen di sini itu masyarakat Indonesia sendiri yang mungkin masih awam dan mungkin kurang tahu gitu, informasinya kurang terhadap kayu-kayu yang ada dijual di Indonesia, seperti itu, Bu. Sip, terima kasih Mas Raja. Mas Raja bilang dari konsumennya juga perlu tahu. Selain pemerintah yang tahu, konsumen juga perlu tahu karena dia yang gunain ya. Saya pernah dapat DM dari seorang ini teman-teman selebgram. Jadi dia mau bikin kolam renang. Terus dia maunya kayu bangkirai, ya. Dia maunya kayu bangkirai. Terus dipasang lah ya sama tukang, dipasang. Terus kok jelek gitu. Kok bangkirainya seperti ini? Karena ketidaktahuan, ya udah yang penting bangkirai ya yang bagus. Tapi yang dipasang ternyata kayunya dicampur. Bahkan warnanya tuh jauh beda banget teman-teman. Tekstur dan lain-lain. Ya karena ketidaktahuan sekali lagi. Customer tuh bisa aja merasa dibohongi. Nah teman-teman lihat mungkin beberapa perumahan sekarang kasih selebaran kayu kering oven. Ya nggak? Pernah baca nggak teman-teman? Spesifikasi kayu kering oven. Ya kayu apa dulu yang kering oven? Ya kan? Kalau kayunya sengon, kering oven, ya kita bisa tahu nih untuk daerah ini mungkin ketahanan keawetannya itu berapa. Terima kasih Mas Raja. Ada lagi mungkin teman-teman? Kalau gitu kita nonton lagi kalau gitu ya. Mengenal jenis kayu, penting nggak ya? Yuk kita cari tahu jawabannya, kita tanyakan kepada pihak-pihak yang terkait. Bagi pemerintah, penentuan jenis kayu berperan penting dalam menentukan besarnya pungutan pemerintah atau penerimaan negara bukan pajak yang dikenakan. Besaran nilainya ditentukan berdasarkan jenis kayunya. Salah penentuan jenis kayu, maka salah pula penetapan besaran nilainya. Bagi kami para pengusaha, kepastian jenis kayu sangat menentukan terkait banyak hal. Misalnya, dalam penentuan harga jual barang, besaran iuran kepada pemerintah dan penanganan kayu. Karena masing-masing kayu memiliki karakter yang berbeda, maka beda pula penanganan dan penyimpanannya. Mengenal jenis kayu tentunya penting sekali bagi kita para konsumen. Pengetahuan tentang jenis kayu dapat mempermudah kita dalam memilih jenis kayu sesuai kebutuhan. Penggunaan eksterior dan interior pastinya tergantung jenisnya kan? Nah, sudah lengkap nih jawabannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan kita mengenal jenis. Oke, baik. Jadi tadi ya teman-teman ya, ternyata bukan dari pemerintah aja yang penting, karena terkait iuran atau PNBP atau pajak kepada negara. Ternyata konsumen juga perlu tahu, karena dia menggunakan, dia harus tahu nih jenis kayu apa yang mau dia bayar, sesuai nggak dengan harga yang dia bayarkan, atau sesuai nggak dengan kebutuhannya. Maunya buat eksterior, tapi jenis kayu yang dipilih itu nggak awet dan segala macam, cuma bisa untuk kebutuhan interior, ya salah penggunaan seperti itu. Nah, bagi pengusaha, bagi pengusaha kayu itu juga penting pengetahuan terhadap jenis kayu, bisa tahu cara penanganan kayunya. Dia punya kayu karet nih teman-teman, pengusaha kayu karet mau bikin wood flooring ya, baru datang dari log, baru datang ke pabrik, tapi taruhnya di luar gitu, taruhnya di luar di lockpon, di logyard maksudnya, di logyard tanpa perlindungan dan segala macam. Ya udah, yang datang siapa? Yang datang blue stain ya. Jadi bagus nggak? Nggak bagus lah flooringnya. Oh ya nggak apa-apa, di furnish gitu ya. Luarnya nanti kita cat aja, tapi di dalamnya udah nggak menjamur loh. Seperti itu. Dan itu sudah menurunkan kualitas produk. Nah sebenarnya dari ketiga sisi ini, baik pemerintah, pengusaha, dan konsumen itu wajib sebenarnya mengetahui. Nah, selain itu manfaat pengenalan jenis kayu tadi ini sudah kita masukkan dasar perhitungan, penyimpanan, mencegah penyimpanan di mana suatu jenis kayu yang dilarang, penyimpangan maksudnya ya, di mana jenis kayu yang ditebang atau dipasarkan, diperdagangkan dengan nama lain.
Misalnya jualnya ramin, keluarinnya kayu ramin. Dibilang dari dokumen angkutannya kayu pulai, seperti itu, dan lain-lainnya. Terus nomor 3 ini yang memudahkan untuk memilih kayu yang cocok untuk kepentingannya. Bagi teman-teman juga, nanti beli lemari ngomongnya jati. Sampai rumah tuh nggak jati loh guys. Ya kan, harus hati-hati nih, harus tahu nih. Teman-teman dapat ilmunya sekarang, jadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin, seperti itu. Oke, nah kita masuk lagi ke pemerintah. Di Permen LHK nomor 64, teman-teman, ini ada harga patokan hasil hutan sebagai perhitungan PSDH dan ganti rugi tegakan. Jadi ini saya ambil aja cuplik buat contoh aja, bahwasanya teman-teman lihat di sini, kayu jati, ketika dia masuk ke dalam sortimen A3, harga per meter kubiknya untuk iuran ke pemerintah itu 3.500.000. Coba bayangin kalau penguji kayunya atau perusahaannya mengakui bahwa itu adalah kayu irim, kayu pinus, kayu damar sengon, sortimen A3 juga, yang sama-sama sortimen A3 juga, lihat harga per meter kubiknya 200.000. Seperti itu. Jadi kerugian negara juga ditentukan dari benar atau tidaknya jenis kayu. Itu. Untuk lebih lanjutnya lagi, kalau buat teman-teman yang kepo, boleh nih dilihat di Permen LHKP 64. Selanjutnya kita nonton dikit lagi tentang guna tepat kayu. Keterbatasan waktu dan pengetahuan dalam identifikasi jenis akan menyebabkan kayu kurang digunakan secara bijaksana, sehingga manfaat yang diperoleh menjadi tidak optimal. Hal tersebut menimbulkan kerugian yang cukup signifikan bagi manusia. Adanya ilmu anatomi kayu memudahkan manusia untuk melakukan kegiatan identifikasi kayu secara lebih tepat. Dari sisi ekonomi, pengetahuan ini sangat penting untuk mengenal atau mengidentifikasi suatu jenis kayu yang digunakan dalam perdagangan. Oke, jadi seperti itu. Di lapang mungkin kayu raminnya susah dicari, seperti itu ya. Susah nih ditemukan lagi raminnya. Oke, dengan adanya ilmu identifikasi jenis kayu, kita lihat struktur anatominya, teman-teman. Kita lihat sifat-sifat yang mirip, ya udah nih bisa nih kayaknya tadi. Tadi di video tadi menyatakan ramin versus nyato putih. Kenapa nggak pakai nyato putih aja nih? Daripada kita eksploitasi raminnya terus, nanti bakal langka dan segala macam, kita bisa pakai yang lain, yang sifatnya hampir mirip dari struktur dan lain-lain, seperti itu. Dan juga tadi dikatakan penggunaan yang tepat, ya harus memperhatikan, kita harus tahu ilmunya, jenisnya. Oke, nah selanjutnya dalam perkuliahan pasti juga teman-teman sudah mengenal bahwasanya kayu itu dikenal tuh ada 3 ya namanya ya. Mungkin teman-teman yang lain juga kan ya, kalau misalnya tadi Mas Raja di kampus namanya Raja, di rumahnya namanya Dede, tuh sama pacarnya dipanggil Ayam ya. Nah kayak gitu juga kayu, teman-teman. Kayu itu punya nama sesuai dengan tempat penggunaannya gitu. Kita sebut nama daerah tuh kapan dipakai ya? Udah kalau misalnya di daerah tertentu, teman-teman main ke Jambi, main ke Sumatera, terus bawa Eusideroxylon zuageri, terus teman-teman bilangnya kayu ulin. Oke, mungkin mereka agak bingung ya, teman-teman mau ngomong apa sih nih kayunya gitu ya. Terus main ke Kalimantan, bawa Eusideroxylon zuageri, ngomongnya bulian. Mereka kenalnya ulin dan lain-lain. Saya yakin ini teman-teman udah tahu. Selanjutnya nama perdagangan. Nah, di industri kayu, kalau teman-teman mungkin nanti setelah selesai lulus dari kampus, terus teman-teman bekerja di industri perkayuan, mungkin nama perdagangan ini nih yang harus dihafalkan, seperti ya.
perdagangannya di mana. Kalau dalam lingkup Indonesia, teman-teman pakai nih seperti itu. Tapi kalau udah main ekspor impor, mainnya nama ilmiah atau nama botanis seperti itu. Nama ilmiah atau nama botanis yang menjadi komunikasi jenis kayu dalam perdagangan internasional. Ini contoh saja bahwasanya di Sunda, teman-teman tahu kayu sengon ya? Tahu ya, kayu sengon ya. Di Sunda tuh, di tanah Sunda, Bogor, Jawa Barat itu pada kenal tuh sebutannya jenjing seperti itu. Nama daerahnya. Nama perdagangannya mungkin sengon, tapi nama botanisnya Valkataria monnieri. Nah, keuntungan teman-teman tahu dari sekarang tuh kenapa sih harus mahasiswa apalagi ya harus refer nama ilmiah kalau perlu ada authority-nya di belakang seperti itu. Keuntungannya apa? Kita dapat menggunakannya, mudah digunakan kalau komunikasinya internasional. Teman-teman cari jurnal, cari karya tulis ilmiah dari berbagai belahan dunia, carinya pakai nama ilmiah. Untuk skripsi nanti cari jenis tertentu, carilah nama ilmiahnya. Nah, dari nama ilmiah juga, kita juga bisa mengetahui hubungan kekerabatannya, ya kan? Kita tahu bahwasanya, misalnya ini teman-teman tahu cempedak? Cempedak tahu nggak? Ada yang tahu cempedak? Nggak ada yang tahu cempedak? Ada yang suka cempedak nggak? Ya, ada tahu. Tahu ya, Mas Gregorius. Mas Gregorius dari mana aslinya? Saya dari Banyuwangi, Bu. Oh, Banyuwangi. Oke. Kalau nangka tahu ya, Mas Grego ya? Pasti. Iya, Sukun? tahu. Sukun tahu nggak, Mas Gregorius? Tahu ya. Kalau terap? Nah, ini saya belum tahu. Oh, oke. Baik. Terima kasih, Mas Gregorius. Nah, ternyata kalau kita tahu nama ilmiahnya, teman-teman, bahwasanya kita tahu bahwa cempedak, nangka, sukun, dan terap ini satu keluarga. Ya kan? Karena sama-sama Artocarpus nih. Cuma si cempedak ini Artocarpus integral, nangka heteropilus, sukun horridus, terap nih Tasmanii. Tapi kalau teman-teman lihat dari daunnya sama nggak? Beda ya. Coba daun sukun sama daun nangka mirip nggak teman-teman? Mirip ya. Dari misalnya kalau kita belajar daunnya, kita nggak tahu nih dia satu kerabat atau enggak. Tapi kalau misalnya kita lihat nama ilmiahnya, kita bisa tahu ternyata dia keluargaan. Nah, ini buat Mas Gregorius, contohnya si terap ini yang ini ya. Ini mirip nih sama nangka, cuma daunnya agak gede dari nangka. Nah, ini contohnya teman-teman. Ternyata dia satu family, satu keluarga. Ini nangka, ini sukun, ini terap. Oke, kita balik lagi ke pengelompokan jenis kayu tadi. Nah, ini di P163. Mungkin nanti bisa di-googling lagi lengkapnya seperti apa. Bahwasanya di Indonesia dikelompokkan kayu ini berdasarkan iuran kehutanannya. Ada kelompok jenis meranti. Teman-teman, jenis meranti atau kita sebut dengan kelompok komersial 1 ya. Ini ada 55 jenis nih. Dari mulai agatis sampai resak. Seperti itu. Ini namanya kelompok komersial 1. Terus ada lagi kelompok kayu rimba campuran seperti yang saya bilang tadi. Atau komersial 2, ini ada 55 jenis juga. Terus kelompok kayu indah 1, ini kelompok jenis kayu ebony, ada 3 tuh, ebony hitam, ebony bergaris, sama ebony. Terus ada lagi kelompok indah 2. Kenapa harus tahu kita? Ya tadi, kalau di lapangan, teknis di lapangan, teman-teman tahu jenis kayu, ya tadi, hubungannya dengan iuran kehutanannya seperti apa. Nah, jadi kita bisa cek nih, masuk kelompok mana, ya, berapa. Ada lagi, ini untuk jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi ya, apa-apa saja, itu teman-teman bisa, teman-teman mahasiswa boleh langsung cek di Permen LHK nomor P106, seperti itu, tentang jenis-jenis. Perlu tahu nggak teman-teman? Perlulah kita update ya, update info seperti itu. Oke, nah dalam teknis di lapangan ya, siapa sih yang penting untuk kompetensi pengenalan jenis kayu ini? Nah ini mungkin sedikit gambaran ya teman-teman ya. Teman-teman kan dapat ilmu identifikasi kayu nih di kelas, dapat teoritis, teman-teman dapat 1 semester teman-teman.
satu semester kan ya pengenalan jenis kayu ya. Pentingnya ilmu ini buat apa? Di dunia kerja sana teman-teman, bahkan orang-orang yang ingin belajar tentang ini itu bukan berasal dari fakultas atau prodi kehutanan teman-teman. Ya, contohnya ini, yang pertama itu adalah tenaga teknis pengelola hutan penguji kayu bulat seperti itu. Background pesertanya itu adalah kebanyakan bukan dari kehutanan. Biasanya di satu kelas itu, biasanya kalau satu kelas di kelas itu 40 ya teman-teman ya. Paling cuma 2 atau 3 atau 4 orang itu yang backgroundnya kehutanan. Dan mereka harus memiliki kompetensi mengenal jenis kayu. Kenapa? Karena mereka merupakan tenaga teknis pengelola hutan penguji kayu bulat. Salah menentukan jenis, salahlah kerjaan mereka seperti itu teman-teman. Jadi keluar masuknya kayu itu tanggung jawab mereka kalau misalnya di kayu bulat. Oleh karena itu pengenalan jenis kayu itu merupakan kompetensi yang harus mereka miliki. Selanjutnya ada lagi tenaga teknis pengelola hutan penguji kayu gergajian. Ya, dia menguji kayu gergajian ya, dia harus tahu jenisnya seperti itu. Ini itu sering nih ikut pelatihan di Pusdiklat SDM LHK yang notabene-nya mereka bukan berasal dari sarjana kehutanan atau SMK kehutanan atau mereka tidak bahkan bukan dari IPA gitu ya. Ada yang dari akuntansi, teknik mesin dan lain-lain. Karena kebutuhan perusahaan meminta mereka untuk memiliki kompetensi pengenalan jenis kayu. Atau petugas bea cukai. Ya, teman-teman. Petugas bea cukai pada saat kontainer masuk atau kontainer keluar, mereka harus memastikan jenis yang keluar atau yang masuk dari Indonesia itu adalah jenisnya sesuai dengan dokumen yang tertulis seperti itu. Oleh karena itu, ya kompetensi ini mungkin teman-teman nanti setelah ini mau kerja di bea cukai ada nih slotnya. Kalau punya kompetensi pengenalan jenis kayu mungkin di pelabuhan nih teman-teman ya. Terus ada lagi pemeriksa dan pengawas ekspor kayu dan produk kayu. Ini FEPIK ya, ekspor impor produk kayu. Mereka mengawasinya, jenis kayunya benar atau benar apa enggak yang keluar dari Indonesia, seperti itu. Ini di Sukovindo kemarin teman-teman, PT Sukovindo mungkin teman-teman tahu, kemarin baru saja satu kelas di Klat, itu isinya 40 orang, latar belakangnya bukan dari kayu semua malah, cuma satu. Bukan dari kehutanan maksudnya, cuma satu, yang lainnya itu berbagai macam teknik mesin dan mereka harus mengetahui kompetensi ini dan harus terampil ya, harus bisa gitu mengidentifikasi jenis kayu ini selama waktu itu diklatnya hanya 1 minggu teman-teman. Jadi merupakan suatu hal yang harus teman-teman syukuri bahwasanya ilmu ini penting nih untuk bekal teman-teman. Mau bekerjanya di bidang sini atau tidak, setidaknya teman-teman sudah punya bekal. Sehingga yang kemarin nih, 1 semester ini, ya itu merupakan keuntungan buat teman-teman. Selanjutnya desain interior juga bisa, atau teman-teman bisa menyarankan. Biasanya tuh kalau kita embel-embel yang kehutanan, banyak aja tuh teman-teman tetangga-tetangga kita yang nanyain, bener, bagus nggak nih kayunya? Gitu ya. Mungkin ada yang sudah pernah ngeras. Bagus nggak ya kayu ini? Ini kayu apa ya? Gitu. Ke teman-teman yang sudah belajar pengenalan jenis, atau bagi pekerja konstruksi bangunan ya itu juga harus tahu. Dan banyak kompetensi pematung ya teman-teman, pematung kayu dan lain-lain. Jadi ilmu pengenalan jenis kayu yang teman-teman dapatkan di kampus itu bukan sia-sia sih sebenarnya, harus teman-teman simpan dengan baik ya. Namanya di kampus kan harus nyari ilmu dulu sebanyak-banyaknya ya, untuk nanti setelah keluar dari kampus teman-teman terapkan ke masyarakat seperti itu. Nah ini kompetensi pengenalan jenis kayu. Dan yang biasanya saya temui di kelas gitu, ya seperti itu teman-teman. Background peserta pelatihan di KLHK yang ingin belajar pengenalan jenis, itu biasanya kebanyakan bukan dari kehutanan. Oke, baik. Selanjutnya nih, terkait kenapa sih harus belajar benar-benar tentang teknologi, tentang pengenalan jenis kayu. Bahwasanya teman-teman dari pengujian dan pengukuran kayu itu ada peraturannya. Kalau memeriksa kayu, dalam pemeriksaan kayu,
Ini ada toleransi ya. Pengukuran dan pengujian kayu itu ada toleransi. Kalau kita ngitung jumlah batang, itu toleransinya 0, nggak boleh salah. Ya, teman-teman ngitung jumlah 1, 2, 3 gitu, nggak boleh salah. 10 batang gitu ya, nggak boleh salah. Sudah 10. Karena gampang gitu ya ngitung. Jadi toleransinya 0. Jenis kayu pun juga seperti itu. Jadi nggak ada toleransi kesalahan dalam bekerja ya. Teman-teman salah menentuin jenis gitu. Harusnya mahoni, terus bilangnya gemelina. Atau tadi yang parah ya, harusnya jati, terus teman-teman bilangnya sungkai. Kenapa? Karena sama porinya kata lingkar ya. Bu, nggak boleh tuh. Di sini dikatakan untuk pemeriksaan jenis kayu, zero tolerance. Nggak boleh salah. Itu di lapangan ya. Tapi bagaimana dengan ukuran? Kalau teman-teman nanti pengukuran pengujian, terus teman-teman ngukur kayu, ngukur diameter, dan lain panjang seperti itu, masih boleh salah. Salahnya berapa? Kurang dari 10%. Boleh tuh salah. Isi atau volume ya. Volume boleh nih 5% toleransinya. Kalau staple meter, kalau tumpukannya teratur, teman-teman mungkin sudah dapat juga ya staple meter, itu boleh 10%, kalau tumpukannya tidak teratur, ini untuk mengukur volume kayu bulat kecil ya, 15%, mau lihat mutu kayu itu 10%. Nah, yang saya mau tekankan di sini bahwasanya dalam penentuan jenis itu zero tolerance, nggak ada kata salahnya pada saat kita bekerja. Oke, ini masuk ke yang teoritis mungkin sedikit, bahwasanya bagaimana nih cara mengenal jenis kayu. Mungkin di kampus teman-teman diajarin cara mengenal jenis kayu sepanjang gitu ya, bagaimana secara praktek seperti itu. Nah, di dalam praktek di luar, misalnya di pemerintahan atau di pelatihan seperti saya, seperti itu, kita mengacunya kepada Standar Nasional Indonesia yang tadi ya, peraturan. Kenapa lihatnya cuma secara makroskopis? Ini kan SNI-nya mengaturnya makroskopis ya teman-teman ya, kecuali teman-teman penelitian. Kayak waktu saya S2 dulu, penelitiannya mikroskopis ya, pakai standar yang kita ikutin. Kan kalau kalau penelitian kan ada metodologi ya. Tapi untuk di lapangan teman-teman, kayak tadi yang dibutuhkan teman-teman bea cukai, teman-teman penguji kayu, tadi seperti apa? Mereka butuh satu pegangan atau satu standar supaya cara pengujian, cara pemeriksaannya sama. Seperti itu. Apa? Nah, di Indonesia punya standar nasional namanya standar SNI 8491/2018. Di mana bagaimana mengidentifikasi jenis kayu ini secara makroskopis. Teman-teman mungkin sudah nggak asing juga dengan SNI. Nah, di dalam SNI ini ya gampang ya, sama di kelas pastinya. Bahwasanya untuk mengidentifikasi kayu kita lihat ciri kasarnya atau ciri dan ciri anatominya. Sama kayak kita lihat manusia tadi, teman-teman. Teman-teman mengenal manusia pas papasan ngelihatnya apa dulu? Penampilan luar, cara dia berpakaian, wangi yang ditimbulkannya, dan lain-lain. Tapi pengen mendalami lebih dalam lagi, oke, diajak kenalan, diajak keluar makan bareng. Oh, aku tahu nih sifat-sifatnya dan lain sebagainya. Begitu juga dengan mengidentifikasi jenis kayu. Nah, bahwasanya identifikasi jenis kayu itu teman-teman mungkin dapat sekarang pengetahuannya gitu ya, dan sudah dipelajari prakteknya. Tapi untuk lebih ahli teman-teman harus sering-sering ya, sering-sering main sama kayunya. Sama dengan kita kenal orang kan, kalau sudah sering nongkrong sama orang itu, ya kita kenal baik dengan orang itu. Nah, kita kembalikan lagi ke analogi kehidupan gitu, cara mengidentifikasi jenis kayu. Oke. Nah, ini mungkin di kampus sudah dipelajari bahwasanya untuk memeriksa kayu, teman-teman harus tahu bidang mana yang harus diamati. Mau lihat mau lihat struktur kayu, lihatnya di bidang apa? Kita kenal kayu itu punya 3 bidang ya, bidang lintang, bidang radial, dan bidang tangensial. Untuk mengenal jenis, untuk lihat struktur pori, parenkim, dan jari-jari, lihatnya di mana? Lihatnya di bidang cross section.
Nah, kita cek dulu ciri kasar kayu. Teman-teman mungkin di kelas sudah dapat ya ini ya. Saya sedikit saja mereview bahwasanya ya ini ciri kasar kayu. Kita tahu ciri kasar itu dari panca indera kita aja. Jadi sampel kayu kita pegang, kita cium, kita lihat, kita raba, gitu ya. Apa nih parameter yang mau diamati? Ada warna, arah serat, berat, tekstur, kesan raba, kekerasan, kayunya mengkilap, enggak ada baunya, enggak ada lingkar tumbuhnya, enggak, dan lain-lain. Nah, ini yang kita lihat dari pengamatan secara langsung, secara indera kita. Itu ciri kasar. Oke, baik. Kita nonton dulu nih tentang ciri kasar kayu. Salah satu parameter ciri kasar kayu. If you remember the last show, we were promised a wood sniffing demonstration by our own Al Dare to be Dull Borland. Blindfold in place, Al? Yes, it is, Tim. Okay, step into position there. Ready? Yes. Aim, fire! Just checking if you're breathing, Al. That's all I'm doing. As you can see, I've got our 3 samples of wood laid out on the workbench. I will hand them to Al one at a time, and he claims he can tell us what type of wood it is just by smelling it. We shall see. Al Borland, name that wood. Tim, that's hickory. Can you believe it, ladies? This man's single. Second sample, Al Borland, name that wood. Cedar. Ha! Wait. Western red cedar. You almost messed that one up, Al. Well, I'm fighting off a cold, Tim. Well, this next sample should be a little bit more difficult to discern, Al. Might have to take a big old whiff of this thing to figure out what it is. Well, I'm up to the challenge, Tim. I certainly hope so, Al. Al Borland, name that wood. Oh. Well, it's a hardwood from the Pacific Northwest, and well, it's this particular piece seems to have some type of a fungus. Let me try this again. Oke, baik. Itu tadi Albert ya, teman-teman. Mas Al itu, dia hebat nyium bau kayu, ya kan? Kenapa? Ya karena dia sudah terbiasa mencium bau itu. Artinya yang mau saya sampaikan, ilmu pengenalan jenis ini, kalau teman-teman udah dapet, kalau nggak terus-terus dipraktekkan bisa hilang, teman-teman. Ya udah tahu aja nih bahwa pori, bla bla bla. Tapi kalau memang pengen mengasahnya, harus sering sama-sama kayu. Ya, harus sering sama-sama kayunya. Ada contoh uji di kampus ada 40, mainnya sama contoh uji kayu itu gitu ya. Dan lain-lain. Nah, ini dari bau ya tadi ya. Mas Al ini pinter banget mencium bau kayu ya. Seperti itu. Oke, nah tadi salah satu ciri kasar. Teman-teman pasti udah belajar ciri kasarnya apa aja di kampus ya kemarin ya. Ciri kasar kayu yang bisa dilihat oleh indra. Kelebihannya apa sih? Kemarin pasti udah disampaikan bahwasanya mudah nih. Ciri kasar tuh mudah banget diamati dengan megang, dengan meraba, dengan mencium, dengan memperhatikan kekerasan dan lain-lain, itu bisa dilakukan. Nah, bisanya ini oleh siapa? Oleh yang berpengalaman, teman-teman. Dan
kadang ini tuh efektif dilakukan apabila jenis kayunya relatif tidak banyak. Misalnya teman-teman kerja di pengerjaan kayu, saya kerjanya di perhutani, atau nanti kerjanya di perusahaan kayu yang punya 5 jenis kayu aja, mengusahakan 5 jenis kayu aja. Gampang, dengan lihat dari jauh tuh, kalau teman-teman yang udah ngerti, udah pasti tahu ini jenisnya ini, jenisnya ini. Efektif kalau jenis kayunya sedikit atau relatif tidak banyak. Kekurangannya apa? Kekurangannya tuh sifatnya nggak konstan, teman-teman. Ya, mungkin pas praktek ada yang sampai berantem menentukan warna, karena mungkin sampel dari bapak atau ibu dosennya, yang A dapatnya warna apa, yang B dapat sama-sama jati, cuma kok warnanya beda sih, aku menentukannya kuning kecoklatan, kok kamu ngomongnya kuning kemerahan atau coklat, seperti itu. Sulit dikomunikasikan. Peserta diklat bagaimana teman-teman? Peserta diklat biasanya kalau udah ngomongin ciri kasar kayu, heboh teman-teman. Ya, kalau peserta pelatihan, apalagi yang mereka bukan dari teknik, bukan dari backgroundnya, bukan kehutanan ya. Lama pekerjaannya di ciri kasar kayu, karena mereka berusaha untuk menyatukan pendapat. Nah, bahwasanya ciri kasar kayu itu tidak, tadi sifatnya itu tidak tetap atau konstan. Senantiasa dapat mengalami perubahan dari umurnya, letak dia di dalam batang, kayu teras, kayu bubal, warnanya aja udah beda gitu ya. Apalagi panennya di tempat yang beda. Nyimpannya yang satu nyimpannya di luar, basah-basahan, satunya di dalam, dikeringkan, seperti itu. Dan lain-lain. Sehingga menjadi objektif, tidak objektif, jadi subjektif, dan sulit untuk dikomunikasikan, seperti itu. Itu ciri kasar kayu. Oke, ini kita skip saja bahwasanya teman-teman sudah belajar warna kayu yang beraneka macam. Kita lihat corak kayu juga. Corak kayu. Kita lihat di sini spektrum warna kayu itu dari yang putih sampai hitam loh. Ya, putih, hitam, ada lagi kayunya warnanya agak kuning gitu. Kayu nangka kalau teman-teman lihat warnanya agak kuning. Sekarang taunya warna ini buat tentuin apa nih? Mungkin setelah ini ilmu pengenalan jenis kayunya tahu bahwa warna kayu ini beraneka ragam. Teman-teman belajarnya nanti kerjanya di perusahaan ekspor impor, teman-teman harus tahu nih negara Jepang sukanya kayu-kayu warna apa. Tujuan ekspornya tuh Amerika, Arab, sukanya warnanya apa. Oke, baik. Nah, selanjutnya ini arah serat, teman-teman juga sudah dapat di kampus pastinya. Untuk ciri kasar, selain arah serat juga ada tekstur. Kita lihat tekstur kayunya seperti apa. Berat kayu, yang pasti ada hubungannya. Kalau udah ngomongin berat kekerasan, kita langsung kaitannya ke dinding selnya. Terus, lanjut lagi, ini untuk teknis di lab seperti itu. Bahwasanya untuk mengecek kekerasan, teman-teman bisa pakai setengah bola baja. Tapi untuk di lapangan, nggak kayak gini, teman-teman. Bayangin kalau penguji kayu di lapangan, di hutan, ngetes kekerasan kayu pakai setengah bola baja. Kan susah ya. Jadi kadang mengandalkan kukunya saja atau cutter. Untuk mengecek kekerasan kayunya. Bau, seperti itu juga. Bau kayu. Tapi untuk bau ini kita dari kayu yang fresh ya, teman-teman ya. Kalau dari contoh uji di kampus atau contoh uji di pusat pelatihan kami, waduh, jangan salah teman-teman, kayunya memang banyak, tapi kalau teman-teman nyoba nyium gitu ya, sampelnya, saya rasa sampel kayu itu yang tadinya mungkin kayu cendana itu harum, kalau pakai sampel kayu yang di pusdiklat nih, di kantor kami nih, itu baunya jadi bau rokok, ya, bau tembakau semua. Kenapa? Karena yang pakai belajar tuh polhut. Ya, polhut ya, dikit-dikit ngerokok dia keluar ya, habis itu dia pegang sampel kayu lagi ya, udah bau tembakau semua nih sampel kayu. Nah, artinya kalau untuk mengecek bau ini bisa dari fresh cut atau ya kayunya yang masih baru. Kesan raba juga seperti itu, kita pakai indera peraba kita, kilap kayu, itu ada hubungannya dengan pemantulan cahaya di badan kayu. Nah, itu tadi tentang ciri kasar. Ciri anatomi juga. Kalau kita ngomongin ciri kasar tadi subjektif, teman-teman. Nah, selanjutnya kita cek ciri strukturnya. Ciri struktur ini kenapa? Lebih konstan, objektif, dan efisien untuk keperluan tertentu. Mau kayu
jati yang tumbuh di Jawa Barat sama dia tumbuhnya di Jawa Timur, mau yang satu bongsor, yang satunya kerdil, struktur anatominya konstan, teman-teman, tetap sama. Oke, ini bidang, teman-teman pasti udah tahu bahwasanya untuk mengamati ciri struktur kita buat bidang dulu, ya kemarin. Mana yang bidang lintang, yang sejajar dengan bidang ini bidang lintang, di bawahnya ada bidang tangensial. Bidang tangensial ini yang tegak lurus dengan jari-jari dan bidang radial. Apa saja bahan dan alat yang diperlukan? Loop, sampel kayu, dan cutter. Tapi kalau dalam dunia pekerjaan, kalau kita pakainya SKKNI, teman-teman pemeriksa kayu di lapangan itu tidak boleh melupakan sarung tangannya pada saat mengamati jenis kayu. Di struktur anatomi, teman-teman masih ingat mungkin kita ngelihatnya apa? Kita lihat pembuluhnya, parenkimnya, dan jari-jarinya. Ini yang wajib teman-teman lihat awal dulu. Lihat dari awal. Di pori kita lihat apa? Lihat pola penyebarannya. Pola penyebaran itu ada tata lingkar, tata baur, semi tata lingkar. Itu ya. Susunannya seperti apa? Ukuran pori, jumlahnya, dan isi pori. Oke, ini bisa kita lewat saja. Ini cuma contoh-contoh gambar saja, teman-teman. Teman-teman pasti di kampus juga menggambarkan seperti ini ya. Udah dilihat dan digambarkan. Ini untuk yang semi tata lingkar. Contohnya pada kayu mahoni. Ini untuk tata baur. Nah, untuk membernya pori tata baurnya rame nih. Ramean membernya yang pola penyebarannya tata baur. Terus dari pola penyebaran itu tadi ada soliter. Dia sendiri-sendiri dan berganda ya. Berganda itu bisa berpasangan atau bergabung. Dan juga ada yang porinya berkelompok. Saya yakin ini sudah teman-teman dapatkan. Nah, di gambar ini pas praktek kemarin teman-teman juga pasti sudah menemukan bahwasanya di satu kayu kadang pori itu kita tentukan tuh banyak. Ada yang bergabung, ada yang soliter, ada yang pasangan radial, pasangan miring, pasangan tangensial. Nah, bagaimana nih cara kita menuliskannya? Nah, biasanya yang kita tuliskan itu yang dominan, teman-teman. Teman-teman tuh harus menuliskannya kayu A, porinya, susunannya, dominan pasangan radial, koma, ada sedikit gabung radial, dan soliter. Ditentukan semua, tapi teman-teman tentukan yang dominannya yang mana. Misalnya seperti itu. Ini jumlah pori dan ukuran pori, teman-teman ada refernya di sini. Ini agak sedikit mikroskopis ya. Harus ada apa? Harus ada pengukurnya dan isi pori. Isi pori teman-teman pasti sudah tahu ada yang namanya pilosis dan deposit. Selanjutnya parenkim. Nah, ini yang agak seru nih parenkim ya. Banyak hafalannya ya kemarin ya. Parenkim itu ada parenkim tersebar, paratrakeal itu membernya ada banyak, beranak lagi ya, sepihak, sehubung, terus ada alifomnya ada rame lagi ya, tebal runcing, tebal tumpul, tipis bersayap, dan bersambung. Tapi serunya di sini teman-teman, ya serunya di parenkim ini. Ini contohnya saja, ini alifom, ini contoh di Matoa yang punya parenkim sepihak. Terus ada parenkim selubung di kayu weru. Ada ini yang itu ya, ikonik ya. Kalau kita bilangnya ini ikonik, bahwasanya Ramin itu punya parenkim alifom tipis. Tipis, bersayap. Ini kempas juga, kempas, tebal runcing. Ini merbau, tebal tumpul. Dan ini kayu tualang. Jadi parenkimnya bersambung. Seperti itu. Dan ini di kayu jati dari pertukaran pori yang besar ke kecil atau tata lingkar biasanya ada parenkim paratrakeal pita marginal seperti itu. Kenapa disebut marginal? Karena dia ada di perbatasan ya teman-teman ya, daerah marginal. Oke, selanjutnya ada apotrakeal. Apotrakeal ini ada garis tangensial pendek, panjang, dan pita marginal juga. Garis tangensial pendek seperti apa? Seperti ini. Kalau dituliskan, ini panjang. Ini yang tidak teratur, dan ini ada contoh parenkim aksal lainnya. Di mana dengan bentuknya yang seperti ini dicirikan oleh
ahli pengenal jenis, ini mirip apa? Ada yang bilang bentuknya seperti jala kalau kayu karet. Kenapa? Karena antara jari-jari dan parenkimnya itu utasnya tuh hampir mirip teman-teman, jadi kayak jala gitu ya. Ada yang bentuknya seperti tangga kayak kayu tepis. Kenapa? Karena jari-jarinya tuh tebal, terus parenkimnya putus seperti garis-garis seperti anak tangga gitu. Sama seperti kayu kenang. Ini parenkim aksil lainnya. Terus jari-jari juga kita kenali, jari-jari itu ada yang satu macam, ada yang dua macam. Ya, yang sudah teman-teman pelajari di kampus kemarin. Dan jangan lupa ngecek juga ciri struktur lainnya. Kadang-kadang penentunya bisa dari saluran interselulernya, ada saluran getah, ada kulit tersisip dan tanda kerinyut yang pastinya sudah teman-teman dapat. Dan ini juga bedanya kayu daun jarum sama kayu daun lebar gimana nih? Dari ada tidaknya porinya gitu ya kemarin ya. Oke, nah untuk mempelajari ini teman-teman, mempelajari pengenalan jenis kayu, teman-teman udah dapat ilmunya. Kita katakan teman-teman udah dapat nih ilmunya sekarang, udah tahu. Bagaimana supaya itu tetap ada, teman-teman bisa belajar online nih. Ada yang namanya silariumpustekolah.org. Ini bisa teman-teman bisa belajar dari sini, ikuti perintahnya. Misalnya mau cari-cari ya, mau cari jenis ini, jenis yang memiliki pori tersebar, berganda, terus teman-teman masukin cirinya, terus dia merefer ke jenis apa, seperti itu. Itu boleh, atau memang mau langsung datang kantornya di Bogor tuh teman-teman, Silarium Sekolah, koleksi jenis kayunya itu banyak banget. Jadi teman-teman bisa ngecekin langsung mana nih koleksi kayu di Indonesia itu seperti apa. Tapi bisa diakses secara online ya, secara daring. Terus buat belajar, yuk bandingin data yang teman-teman punya sama hasil yang tersedia. Nah, ada lagi kemarin tahun lalu ya, launching oleh Ibu Menteri, ada alat identifikasi kayu otomatis. Karena pentingnya pengenalan jenis kayu ini di lapangan, teman-teman, dikeluarkanlah alat yang bernama Aiko ini. Cuma masih proses pengembangan, kadang kalau teman-teman nyoba, dia bisa langsung di-download di aplikasi Android sama Android ya. Sepertinya bisa teman-teman download langsung, terus dicobain nih ke jenis kayunya. Terus mungkin pakai kamera khusus supaya bisa terlihat pori dan segala macamnya. Nanti bisa dicek nih, dia merefer ke jenis apa dan tujuan penggunaannya biasanya untuk apa. Tapi masih dalam pengembangan teman-teman, kadang kita punya sampel kayu apa, kadang Aiko masih refer ke jenis apa, karena masih harus banyak database yang dimasukkan ke dalam aplikasi. Tapi kalau untuk nyoba-nyoba boleh dicoba-coba, punya jenis kayu yang di kampus, dicobain. Dia namanya Aiko ya, alat identifikasi kayu otomatis. Pas launching nih, perusahaan tuh seneng banget teman-teman. Waduh, yang harusnya kemarin lama nungguin hasil penentuan jenis jadi bisa cepat. Ya, tapi sekali lagi masih dalam proses pengembangan. Ini manfaatnya, ya tadi ya karena lama, terus bisa diharapkan jadi lebih akurat karena dia memberikan informasi yang komprehensif dari jenisnya, nama dagangnya, beratnya, kelas kuat, kelas awet, dan lain-lain. Nah, bagaimana pengenalan jenis kayu, prosedur pengenalan jenis kayu di lapangan? Teman-teman udah belajar teori di kelas, prakteknya di lapangan seperti apa? Mengenal jenis kayu di lapangan yang dilakukan oleh penguji kayu bulat tadi, ketika misalnya diketahui bahwa dokumen tidak sama dengan apa yang ada di lapangan, seperti itu ya. Apakah sama? Terus masuk ke pengadilan, teman-teman. Mereka atau teman-teman jadi saksi ahli gitu. Saksi ahli kan biasanya ditanya ini benar nggak jenisnya, sesuai nggak sama dokumen seperti itu. Nah, bagaimana nih misalnya teknis-teknis seperti itu dilakukan? Ini cara mengenal jenis kayu di lapangan, kita cek ciri kasarnya dulu ya. Teman-teman kalau sudah selesai dan merasa berhasil mengetahui jenis kayu dari ciri kasarnya aja, ya udah stop sampai situ. Tapi kalau misalnya ngerasa tidak berhasil, lanjut amati ciri strukturnya. Cek lagi pori, parenkim, jari-jari, saluran interseluler, aksial, radial, ya saluran getah, kulit tersisip, dan lain-lain. Dapet nih, berhasil berarti ya. Kalau nggak berhasil,
Ya udah, pergunakan kunci pengenalan jenis kayu. Atau pergi ke Silarium Pustekolah tadi, tempatnya di Bogor, teman-teman boleh bawa contohnya teman-teman, terus cek samain sama jenis kayu yang ada di sana. Gitu ya. Atau pergunakan kunci pengenalan jenis kayu. Berhasil, ya udah bisa. Sudah stop sampai sana. Tapi nggak berhasil juga nih, gimana? Ya udah, teman-teman kirimkan contoh jenis kayunya kepada instansi yang kompeten. Mungkin bisa ke BSI atau ke ya di penelitian di kampus seperti itu. Kalau misalnya di lapangan ya peserta yang bekerja itu bisa mengirim ke kampus. Terus ya bisa ke peneliti di BRIN seperti itu dan lain-lain. Nah, ini prosedur pengenalan jenis kayu di lapangan. Agar nggak langsung ke ciri struktur nih, teman-teman mainnya langsung ke ciri struktur, enggak, lewat dulu, ciri kasarnya tetap harus kita amati dulu, gitu. Kalau ngerasa nggak berhasil, yuk kita main ke ciri strukturnya. Sehingga ilmunya komprehensif, teman-teman. Tahu ciri struktur, ciri kasar juga nggak boleh dilupain, karena dia step pertama dalam mengenal jenis kayu. Oke, saya mau nanya dulu teman-teman, cita-cita teman-teman jadi apa sih? Kuliah di Prodi Pengelolaan Hutan, maunya jadi apa? Ada yang bisa sharing nggak? Cita-citanya jadi apa? Dulu kalau nanyain cita-cita sama anak kecil ya, sekarang sama mahasiswa nih. Setelah ini mau ngapain? Ada yang bisa jawab? Malu-malu ya? Saya tahu deh cita-cita semua orang, teman-teman. Muda foya-foya, hidup kaya raya, mati masuk surga, ya nggak? Ada nggak yang cita-citanya sama kayak saya? Ada kan? Iya, seperti itu. Bahwasanya salah satu untuk mencapai itu, teman-teman, tadi kaya raya ya. Kalau mati masuk surganya nggak tahu nih, teman-teman mau mencapai kaya rayanya seperti apa, nggak tahu ya. Tapi salah satu ilmu tadi yang kita bahas tadi, ilmu pengenalan jenis kayu atau kita sebut secara umum di sini adalah pengetahuan ya. Pengetahuan yang teman-teman investasikan sekarang ke dalam diri masing-masing, itu jangan disia-siakan. Bahwa pengetahuan itu merupakan pintu untuk kesempatan, achievement, sukses, dan wealth. Ya, dapat sekarang ilmu pengenalan jenis kayu, ya udah simpan dengan baik, dipelihara dengan baik. Habis ini keluar dari kampus, teman-teman bisa pakai tuh investasinya kemana saja. Ahli kehutanan, kerjanya di Kementerian Keuangan. Nggak apa-apa, masuk ke Bea Cukai, teman-teman. Pakai nih. Ya. Teman-teman masuk perusahaan arsitek gitu ya. Aku tahu kayunya gitu. Tapi ini cuma salah satu, teman-teman dapat di kampus berbagai macam ilmu pengetahuan. Artinya nggak dilupakan seperti itu ya, teman-teman ya. Bahwasanya pengetahuan yang didapatkan di kampus itu bisa jadi simpanan ya, investasi teman-teman. Pengetahuan itu investasi. Teman-teman hadir dalam kuliah Stadium General ini juga investasi seperti itu. Bisa mengetahui, mungkin tidak banyak yang bisa teman-teman dapatkan, tapi harapannya adalah yang bisa didapatkan. Nah, satu lagi ketika teman-teman udah tahu pengenalan jenis kayu ini, ilmunya udah tahu tadi, bisa membawa kesuksesan, kekayaan bahkan. Tapi dalam pelaksanaannya, mau kaya, mau sukses dengan cara apa, teman-teman? Ada yang jalannya singkat, tapi jalan tol masuk nerakanya, gitu ya. Lebih banyak negative vibes. Ada yang jalannya biasa-biasa aja, tapi tujuannya tercapai, tapi mungkin lambat seperti itu. Nah, pesannya seperti itu. If you stay positive in a negative situation, you will win. Kamu itu bisa jadi pemenang kalau kamu tetap menjadi positif di tempat yang negatif. Sekarang zamannya di kampus semuanya positif, teman-teman. Teman-teman di lingkungan yang positif semua ya. Semuanya mau belajar, semuanya mau menuntut ilmu. Tapi ketika dipraktis di lapangan, mungkin kondisinya akan berubah ya. Mungkin tidak seideal yang kemarin kita belajar di kampus. Terus harus gimana? Yaitu, teman-teman harus menjadi pribadi yang positif seperti itu, di lingkungan yang negatif, barulah kita disebut pemenangnya. Baik, segitu saja mungkin yang bisa saya sampaikan.
baik kepada teman-teman mahasiswa, harapannya apa yang disampaikan tadi ada yang bermanfaat ya teman-teman ya. Walaupun teman-teman sudah dapat, mungkin ya bisa jadi penambah motivasi saja sih. Saya tadi pengennya teman-teman termotivasi bahwasanya ilmu ini penting. Teman-teman tuh dapat free gratis investasi dari kampus 1 semester 6 bulan lagi belajarnya. Bahwasanya di luar sana banyak yang pengen tahu ilmu ini berbayar gitu teman-teman, dan tahu ilmu ini untuk meningkatkan karirnya, tapi mereka nggak punya background kehutanannya. Dari teknik mesin kemarin, bayangin. Teknik mesin saya nggak tahu Bu Esi, tapi saya harus tahu gitu ya. Saya cuma tahu mesin dan lain-lain, saya harus belajar kayu di umur yang tidak muda lagi tentunya ya, kalau sudah bekerja, tapi harus fokus ke pengenalan jenis kayu. Artinya teman-teman sekarang masih muda, otaknya juga masih fresh gitu, ilmu yang didapatkan selama 1 semester ini dapat diinvestasikan dengan baik, dapat disimpan dan dipergunakan untuk nanti mungkin kalau misalnya diperlukan, sewaktu-waktu diperlukan dalam dunia bekerja, teman-teman siap untuk menghadapi dunia kerja. Baik, terima kasih Bu Moderator, Ibu Ana Agustina. Mungkin sampai situ saja yang dapat saya sampaikan. PPT-nya banyak, tapi banyak yang di-skip tadi karena rasanya teman-teman pasti sudah tahu untuk itu. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Ana, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan atau opini dari teman-teman, argumen, boleh silahkan. Saya kembalikan ke Bu Ana. Baik, terima kasih banyak Bu Esi atas paparannya, menarik sekali ya tadi ya. Jadi kalian tidak hanya dapat info ataupun pengetahuan ya terkait dengan bagaimana sih mengenali ciri makroskopis dan mikroskopis kayu dari perkuliahan selama 1 semester ini, tetapi juga ini langsung ya kita datangkan ahlinya nih ya, bukan tim ya, 1 orang aja nih Bu Esi gitu ya dari Widya Suara KLHK, dan tadi sudah disampaikan juga bagaimana sih pengenalan jenis kayu ini menjadi penting dari ataupun untuk berbagai macam bidang pekerjaan ya, mulai yang tadi ada kaitannya sama kayu, kehutanan, sampai yang sama sekali tidak ada kaitannya. Oke. Ya, kalau begitu langsung aja ya saya persilahkan kepada teman-teman yang hadir di sini untuk memberikan pertanyaan. Dari chat saya lihat belum ada ya. Mungkin langsung ya menyampaikan pertanyaannya. Silahkan. Yuk. Ada pertanyaan? Mungkin saya izin bertanya Ibu Esi. Oke, silakan Frandi. Baik, terima kasih Bu Ana. Di sini saya izin bertanya terkait dengan mungkin kendala dari Bu Esi sendiri pada saat pengamatan kayu dalam menentukan jenis kayu di lapangan itu yang pernah dilakukan itu apa saja nggih Bu? Terima kasih Bu untuk kendalanya. Oke, mungkin langsung mau dijawab sama Bu Esi terkait dengan kendalanya ini Bu. Ya. Baik, terima kasih. Oh, Mas Frandi ya kalau di kampus ya. Tadi saya manggilnya Mas Grego. Enggak, panggilannya nggak tahu juga ini Bu. Saya manggilnya ya Frandi. Kayaknya teman-temannya manggilnya Grego kayaknya. Oh iya, Mas Grego ya. Oke, baik. Terkait kesulitan mengenal jenis kayu di lapangan, ya itu tadi Mas Frandi, kita tuh bisa kenal kalau kita tuh sering main sama si kayunya itu ya kan ya. Di lapangan kalau misalnya peserta pelatihan itu berkomunikasi dengan saya itu biasanya apa? Memang kemampuan pengetahuan sih sebenarnya. Mereka belum tahu sih di awalnya. Misalnya petugas penguji kayu ya. Dia disuruh menguji, memeriksa ini kayu apa, karena dasar pengetahuannya itu belum ada. Itu dari si user ya, si peserta pelatihan. Mereka nggak punya dasar, beda nih sama teman-teman mahasiswa. Teman-teman mahasiswa udah digembleng 6 bulan, udah tahu tentang pengenalan jenis kayu, mengenal jenis. Tapi kalau di lapangan, biasanya background mereka tuh nggak ada. Ada yang dari akuntansi, seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya menanyakan tentang teknis, kalau kita bilang di lapangan, kalau misalnya teknis mengenal jenis ini susahnya di mana? Pengecekannya tergantung nih kita pada saat kondisi apa. Biasanya kalau perusahaan terus barang turun ya, lognya sudah turun gitu. Terus si penguji harus uji. Kamu langsung cek nih kayunya benar nggak, sesuai nggak dengan dokumen
angkutnya. Lihat malam misalnya log itu turunnya malam. Si penguji harus langsung ngecekin hari itu juga. Oke, kesulitannya di mungkin faktor penerangan karena di pengenalan jenis kayu mereka di lapangan ya teman-teman ya, mereka di lapangan terus harus ngecek dan harus benar tadi. Zero tolerance ya. Harus ngecek dan harus benar di kondisi apa aja. Jadi siap di berbagai kondisi. Seperti itu. Tidak sulit kalau misalnya teman-teman punya ilmu dulu karena kita tahu ya pengenalan jenis kayu ini kan IPA banget ya. Mungkin teman-teman banyak, saya yakin nggak semua yang hadir di sini tuh suka mata kuliah ini, ya kan? Yakin deh. Kalau di Fakultas Kehutanan aja di IPB waktu saya ngampus teman-teman yang suka ya anak THH aja, anak teknologi hasil hutan aja, itu pun sukanya terpaksa, ya kan? Sukanya terpaksa kalau nggak lulus, kalau nggak lulus mata kuliah ini nggak bisa lulus gitu. Terus komen-komen lain dari teman-teman dari jurusan lain gimana? Ini pengenalan jenis kayu ini salah satu mata kuliah yang dihindari, sulit gitu. Ayo kita ubah. Nggak sulit kok, soalnya ilmunya dari Tuhan loh teman-teman. Ya, beda nih sama ilmu ekonomi, ya kan? Ilmunya dari sosialisasi antar manusia. Tapi kalau ilmu pengenalan jenis kayu, terus turunnya langsung dari Tuhan, ya kan? Polanya itu langsung dari Tuhan. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang tidak menyukai ini, aku nggak terlalu suka karena mengamati bentuk dan lain-lain. Tapi di lapangan, Mas Prandi, kalau misalnya ilmunya udah dapat, ngajar kalau di kelas latihan itu ngajar anak yang backgroundnya SMK kehutanan sama yang punya ilmu atau sarjana kehutanan dengan yang bukan, itu memang beda banget. Kayak ngasih tahu ciri khusus, ciri kasar dan ciri struktur tadi bisa lewat aja. Tapi kalau misalnya bukan, nah di lapangan yang bertanggung jawab di bidang kerja itu biasanya orang yang bukan memiliki background itu. Betul. Kemarin itu satu kelas kita, tadi mungkin saya udah cerita, satu kelas itu untuk menjadi verifikator ekspor-impor kayu di Indonesia. Jadi PT Skovindo itu dapat arahan dari Presiden, mereka yang memeriksa seperti itu, sehingga mereka harus didiklatkan semuanya biar bisa mengenal jenis kayu, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya kemampuan itu bisa diinvestasikan untuk kebutuhan berikutnya, untuk karir ke depannya. Gitu. Jadi jangan bilang pengenalan jenis kayu itu sulit gitu ya, nggak apa. Yang sulit itu melupakan rehan ya kan? Pengenalan jenis kayu itu nggak sulit. Baik, gitu kali Mas Frandi. Ada lagi teman-teman? Terima kasih Bu Esi. Cukup ya, Frandi. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain, silahkan. Ayo, Cahyo Abid, Josa, Fatasha, kali ya. Gilang Arga ada nggak nih? Biasanya paling Bu, aktif. saya izin bertanya, Bu. Oke, silahkan, langsung saja. Sebelumnya mohon maaf, belum bisa on cam karena terkendala jaringan. Saya ingin bertanya, Bu. Sebelumnya mohon dikoreksi kalau salah, karena mungkin saya masih bingung atau masih belum paham banget dari yang saya lihat dan juga mungkin pengalaman saya juga. Kayak misal suatu pohon ditebang batang utamanya, nah batang itu tuh nggak bisa tumbuh, tetapi yang tumbuh tuh kayak dari cabang-cabangnya. Karena saya pengalaman kayak ini dari akuarium saya. Jadi kayak saya nanam kayak tanaman-tanaman biasa. Saya melakukan pemotongan, tapi tuh dia tuh saya kira tuh batang utamanya bakal tumbuh gitu loh dari yang saya potong itu. Tapi tuh ternyata ibaratnya dia malah bikin cabang sendiri yang ngelanjutin dari pertumbuhan batang utamanya. Jadi batang utamanya nggak tumbuh, jadi malah cabang-cabang kecilnya. Tapi kalau setelah saya pelajarin ini juga saya sebenarnya juga rada terbuka juga, rada paham juga, karena emang pertumbuhannya itu kan
dari bawah ke atas ya, bukan dari ke atas ke bawah. Jadi kayak emang nggak mungkin juga gitu kalau ibaratnya itu apa namanya batang atasnya tuh tumbuh gitu. Jadi mungkin saya pengen tahu penjelasannya lebih rincinya lagi tuh karena kenapa Bu. Mungkin itu sih Bu. Terima kasih. Oke, Bu Esi, bagaimana kira-kira? Ini mungkin lebih ke ada kaitannya dengan silvicultur ya Bu ya, sedikit ya. Oke, sip. Baik, terima kasih Bu Ana. Mas Gilang, kalau kita ngomongin konsep pohon ya, Mas Gilang ya, itu tadi tanaman akuarium ya. Kalau kita ngomongin konsep pohon, bener nih kita ke silvicultur, maunya pruning atau maunya matiin pohonnya gitu ya. Kalau kita mau matiin pohon, teman-teman pasti tahu di pohon itu ya pohon ya, ada kalau kita bilang pohon, kalau kita bilang kayu itu ada kulit, ada lapisan kulit yang paling luar, itu terus ada selanjutnya ada lapisan kambium, oke? Kambium itu keluar dia membentuk kulit, ya kan? Ke dalam dia membentuk massa kayu, bener ya? Massa kayu itu yang paling luar itu si gubal, oke? Ke dalam dikit namanya teras, seperti itu, dan di tengahnya ada pit atau umpelur. Nah, kalau kita mau jadi concernnya kalau kita mau matiin kambiumnya, potong kambiumnya, dia tetap berdiri tapi dia mati itu bisa. Jadi Mas Gilang tinggal hilangin, pernah tahu konsep teres ya, teresan di hutan jati itu konsepnya memati berdirikan ya. Jadi yang diputus tuh kambiumnya, putus akses sumber nutrisi dari akar ke atas sama air ke atas tuh dipotong. Di kambiumnya aja, nggak perlu dipatah semuanya itu. Tuh konsepnya. Tapi kalau misalnya masih ada sisa si kambium itu ya mungkin dia masih bisa hidup seperti itu. Tapi kalau memang konsepnya mau matiin di lingkaran pohon itu ya semuanya diputus jalur airnya. Ya, teman-teman kalau tahu di hutan jati itu ada konsep teres kan, dia memati berdirikan buat apa? Biar kadar airnya turun dulu, biar nanti proses pengangkutan kayu jatinya jauh lebih gampang, lebih ringan. Karena kalau misalnya dipotong, ditebang langsung, terus diangkut pakai kayu, itu kadar airnya bisa di atas 300%. Nah, dengan konsep peneresan itu, dia dibunuh ya teman-teman ya, istilahnya mati berdiri, dia tetap ada, dia tetap kuat gitu, tapi kambiumnya dipotong, melingkar, dan jadinya mati deh. Tapi kalau misalnya ada akses ya dia akan tetap tumbuh karena konsep air ke atas dan makanan ke atas itu tetap bisa. Tapi kalau sudah diputus melingkar ya tidak bisa lagi. Paling itu kali ya dianalogikan seperti itu. Mudah-mudahan Mas Gilang bisa menangkap nih maksud saya nih secara teknisnya seperti itu. Mungkin Bu Ana. Oke, makasih banyak Bu Esi atas tanggapannya. Mungkin nanti kalau ada tanggapan nih dari ibu-ibu dosen PH, silahkan. Dari Bu Mamal, nih sudah join juga nih Bu Mamal ya. Bu Mamal, nyimak nggak ya Bu Mamal ya? Takutnya join doang ini kayaknya. Lagi ngerjain yang lainnya. Oke lah. Oke gitu ya Gilang ya, tanggapan dari Bu Esi ya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Tanya, Bu. Oke, dari Bu Dini nih ternyata. Ya, silakan Bu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Esi. Ya. Terima kasih sudah bersedia menerima undangan kami. Perkenalkan saya Yus Andini. Kebetulan saya tandemnya Bu Ana untuk mata kuliah anatomi dan identifikasi kayu. Jadi dulu saya di UGM ya gitu. Jadi mau bertanya Bu. Jadi kan ini kita sebenarnya untuk kegiatan anatomi kayu untuk praktikum itu kan baru tahun ini kita ada praktikum offline karena kemarin mulai angkatan pertama sampai angkatan yang kedua ya Bu Ana ya, sampai yang kedua itu pandemi. Nah gitu, kira-kira gitu ya saya nyuwun saran untuk praktikum anatomi berdasarkan pengalaman panjenengan Ibu sebagai seorang widya iswara begitu. Cara yang paling mudah yang bisa diterapkan begitu untuk memasukkan pemahaman ke mahasiswa itu seperti apa? Karena berdasarkan pengalaman kemarin ya Bu Ana, jadi kadang itu masih banyak yang bingung mana pori-pori, mana parenkim,
kemudian apa yang disebut paratrakeal, apotrakeal itu seperti apa, itu banyak yang miss. Bahkan ketika menyebut penampang dan juga arah itu juga bingung begitu Bu. Jadi mohon pencerahannya begitu. Saya selaku pengajar, jadi mungkin bisa diberikan sharing pengalaman Ibu, karena apa namanya, yang datang ke panjenengan ini kan lebih banyak orang-orang yang background-nya bukan kehutanan, jadi pasti lebih susah gitu dibandingkan dengan kami. Terima kasih, begitu saja Bu Esi. Baik, terima kasih. Langsung dijawab aja ya, Bu Ana ya. Siap. Terima kasih Bu Dini. Bu Dini saya salam kenal gitu. Bu Dini dari UGM. Saya teman-teman dari UGM-nya banyak nih. Bu Dini di KLHK. Tapi kayaknya yang dari ilmu kayunya cuma saya aja nih kalau di KLHK nih. Ada senior satu lagi dari UGM juga. Baik, teknis kalau kami ya Bu Dini, kalau kami di Pusdiklat, memang kan diklatnya singkat-singkat ya Bu Dini. Di Pusdiklat itu pengenalan jenis kayu itu hanya disediakan di diklat panjang, selain diklat pengenalan jenis kayu itu biasanya 2 minggu. Tapi kalau misalnya diklat yang selip-selipan cuma ada kompetensi jenis kayunya sedikit, itu paling 8 jam pelajaran ditambah dengan 14 jam pelajaran praktek. Sama di pandemi kemarin kami juga semuanya harus online seperti itu, tetapi karena berbasis kompetensi, jadi peserta itu dikatakan lulus kalau dia kompeten ya, di diklat ya, ini ya. Dan prinsip kalau di diklat tuh pembelajarannya, konsep pembelajarannya orang dewasa nih. Ini agak beda mungkin sama teman-teman mahasiswa ya. Teman-teman mahasiswa kan kalau kitanya sumber belajar seperti itu ya. Kalau di diklat ini konsep pembelajarannya orang dewasa. Orang dewasa itu mau belajar kalau dia ngerasa itu penting. Itu ya, begini. Dan mereka datang dengan konsep ini tuh perlu aku tahu seperti itu. Jadi mungkin agak lebih gampang nih untuk memaksa mereka untuk mempelajari ini, dan karena mereka mau. Mungkin konsep maunya dulu nih sama mahasiswa nih, kita harus apa, gali dulu, kamu maukah untuk ini? Mau sih, tapi maunya jangan cuma buat lulus aja nih, maunya untuk meningkatkan pengetahuan. Nah, selama pandemi kami lebih banyak ke video memang begini. Mungkin sama teman-teman di kampus video, tapi di video itu mereka harus memperagakan baik tadi cara membuat bidang, terus cara mereka mengetahui pori dan lain-lain seperti itu. Itu di video, dan video itu bisa dibalikin ke peserta itu beberapa kali. Karena misalnya belum kompeten, ini kamu belum salah nih, salah misalnya belum pakai sarung tangan, benerin lagi, itu dilakukan seperti itu. Mungkin pertanyaan Bu Dini lebih ke pembelajaran offline ya, pembelajaran offline. Nah, offline itu biasanya kami di SMK Kehutanan. Di SMK Kehutanan, itu para peserta SMK itu wajib, biasanya 40 jenis gitu. Teman-teman kampus, di kampus berapa jenis nih belajarnya nih? Teman-teman SMK itu biasanya 40 jenis, 20 jenis. Itu memang harus kita nyediain ya. Mungkin sampel di kampus jauh lebih banyak ya, Bu ya. Karena di kampus itu panjang waktunya, mungkin bisa dibagi per segmen. Kita jadi mengetahui mereka tahu nggak sih pori-pori itu yang mana. Bisa dari satu sesi ini kita ngajarin tentang bentuk porinya per segmen kali ya. Nah, di Sukovindo itu saya lakukan. Waktu itu praktek Sukovindo yang auditor, pemeriksa VEPIK, verifikasi legalitas, verifikasi ekspor impor kayu itu saya lakukan, tapi cuma 2 minggu Bu Dini, beda nih 2 minggu. Tapi yang saya lakukan, yuk kita cek dulu ciri strukturnya. Hari ini kita belajar ciri struktur dulu. Jadi ciri struktur ada formnya, ciri struktur, karena prakteknya berapa kali pertemuan aja, ciri struktur, jadi fokus ke ciri struktur. Karena diklatnya singkat, jadi hanya waktu itu 15 sampel kayu. Ya, 15 sampel kayu, semua peserta, dan dibuat berkelompok. Kenapa berkelompok? Supaya mereka bisa, apa ya Bu Nini ya, berargumen di masing-masing. Di ciri struktur kan aku bilang A, kamu bilang B, tapi kita harus bikin satu dulu nih untuk tugas ke dosen kita gitu ya. Biarin mereka berantem dulu gitu. Nanti mereka akan cari yang mana yang benar di ciri struktur gitu. Di ciri kasar juga seperti itu, berkelompok, tapi untuk menampilkan penampilannya itu biasanya sendiri-sendiri. Jadi satu orang biasanya ditampil ke depan, ya paling enggak mereka siap dengan beberapa jenis yang dibawanya.
dan untuk ditanyakan ke teman-teman yang lain seperti itu. Biasanya seperti itu. Ngerjainnya bareng-bareng, kelompok-kelompok kecil, tapi nanti untuk presentasi tugasnya masing-masing. Biasanya kami di Diklat seperti itu, Bu Nini. Mungkin bisa diadopsi dikit-dikit sesuai dengan kebutuhan di kampus. Baik, terima kasih banyak Bu Esi atas sarannya. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya Bu Ana, pengembangan Ya Bu, siap. materinya. Ya, terima kasih sekali Bu Esi atas saran yang diberikan berdasarkan pengalaman tadi. Matur nuwun. Ya. Oke, mungkin cukup sekian ya, karena waktunya sudah sampai pada penghujung acara, sudah 12:30. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman juga sudah akan ada kegiatan lainnya ya, jam 1 siang sudah harus ada kelas. Mungkin kita cukupkan ya. Saya ucapkan terima kasih banyak nih atas informasi, penjelasan ya, dan tadi sangat interaktif nih Bu Esi ya menyampaikan materinya. Alhamdulillah. Kemudian ada sedikit kenang-kenangan kali ya dari kami. Karena Bu Esi sudah berkenan menyampaikan materi pada hari ini, jadi kami ada sertifikat ya sebagai pemateri yang saya tampilkan via Zoom. Nanti akan saya kirimkan untuk filenya ke Bu Esi berupa soft file ya Bu ya. Mungkin seperti itu, mohon diterima Ibu. Baik, terima kasih Bu Moderator, Bu Ana. Teman-teman mahasiswa, kalau mau tahu Bu Ana ini sahabat saya ya teman-teman ya. Sahabat saya waktu di kampus, di pekerjaan, link sahabat itu perlu. menggila. Ya. Baik, terima kasih Bu Ana. Saya boleh minta sesuatu nggak Bu Ana? Saya Apa boleh tuh? foto bareng nggak Bu Ana sama teman-teman mahasiswa? Boleh. Iya, teman-teman mahasiswa Oh iya boleh benar, ya. kita belum ini ya foto bareng ya. Merahnya, iya. Oke, siap. Ini saya stop share. Silakan ya. Tadi permintaan Bu Esi nih mau foto bareng dulu ya. Yang belum ya, on cam, silakan ya off cam. On cam dulu. Off cam. Itu salah satu bentuk akuntabilitas teman-teman mahasiswa. Jadi kalau di kantor itu saya dibilang saya ngajar nih. Oke, ngajar. Mana buktinya? Mana foto orang-orang yang kamu ajarin? Nah. Oke. Muda-muda ya. Iya, dosennya aja ya. nyelip nggak kelihatan loh. Bu Ana galak nggak menolak guys? tua Bu Ana. Semua kayaknya menolak tua ya Bu. Oke. Kita foto ya. 1, 2, 3, cheese. Slide 1, oke. Ini ada 3 slide ya Bu Esi ya. Kita foto semua. Kemudian slide kedua. Aduh, slide-nya kedua tapi cuma sedikit ini yang on cam. Oke, nggak apa-apa. Oke, 1, 2, 3. Kemudian lanjut ke slide ketiga. Slide ketiga tidak ada yang on cam. Oke lah, nggak apa-apa. Oke, sip. Sudah, iya. Oke, demikian ya untuk acara kita pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Esi atas waktunya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan tadi informasi dan ilmu yang disampaikan oleh Bu Esi itu bermanfaat untuk kalian semua, terutama nanti adik-adik ini dapat gambaran lah ya Bu Esi ya terkait nanti di dunia kerja itu seperti apa gitu ya. Jadi artinya mau kalian bekerja even itu bukan di bidang kehutanan pun ternyata masih ada nih ya kaitannya sama dunia perkayuan. Jadi jangan sampai kalian itu merasa beban ini ya menempuh mata kuliah anatomi dan identifikasi kayu gitu ya. Jadi harus dinikmati, harus dijalani gitu ya. Oke, kemudian saya ucapkan terima kasih juga atas partisipasi ibu-ibu sekalian dari Prodi Pengelolaan Hutan dan juga adik-adik mahasiswa dari Prodi Pengelolaan Hutan maupun yang berasal dari bukan Prodi Pengelolaan Hutan. Mohon maaf ya jika banyak kekurangan selama penyelenggaraan acara pada hari ini. Demikian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di perkuliahan umum berikutnya. Salam lestari.